A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Yaqutun Nafis. Kemarin kita sudah membahas tentang zakat sampai pada pembahasan tentang zakat emas dan perak. Maka kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, syartu wujubi zakatil mu'asyarat, syarat-syarat diwajibkannya zakat mu'asyarat. Yang dimaksud dengan zakatul mu'asyarat adalah zakatul hububi wa thimar, zakat biji-bijian dan buah-buahan. Nah, yang dimaksud dengan buah-buahan di sini adalah ar-rutabu wal inab, adalah kurma dan anggur. Adapun buah-buahan yang lainnya maka tidak wajib untuk dizakati. Adapun yang dimaksud dengan biji-bijian di sini adalah wa ma yuqtatu halatal ikhtiyar minal hubub, yaitu yang dijadikan sebagai makanan pokok dalam kondisi normal dari berbagai macam jenis biji-bijian. Lah disebutkan di sini yuqtatu, arti daripada qut adalah ma yaqumu bihil badan ghaliban, yang istilahnya digunakan untuk asupan gizi badan linknya, artinya yang dengannya badan bisa tegak. Ya makanan pokok lah sebenarnya. Halatul ikhtiyar dalam kondisi normal berbeda, ma yuqtatu daruratan berbeda kalau itu dijadikan sebagai makanan pokok dalam kondisi darurat. Ka habbil handoli, seperti biji handol. Handol ini jenis tanaman. Kalau di kita mungkin tidak ada, dia sering dijadikan sebagai permisalan untuk sesuatu yang rasanya pahit. Kalau saya lihat itu sekilas luarnya seperti bulat, seperti semangka, itu ada garis-garisnya seperti semangka tapi tidak bisa dimakan. Nah, itu kalau bijinya dijadikan sebagai makanan pokok tapi dalam kondisi darurat maka tidak wajib untuk dizakati, karena syarat yang wajib dizakati adalah apabila dijadikan sebagai makanan pokok dalam kondisi normal. Minal hubub, dari berbagai macam biji-bijian, kal hintah wasyair wal urus, seperti gandum dengan berbagai macam jenisnya, terus beras, terus dzurrah jagung, terus dukhan wal himas wa sumburah wal baqila. Ini biji-bijian semuanya yang mungkin di Indonesia tidak ada. Baqila itu full, katanya lubia seperti kacang kan, kacang koro itu bijinya itu kan ada yang warnanya putih namanya lubia, nanti ada yang warnanya hitam namanya mash, ada julban dan lain sebagainya. Itu biji-bijian yang kalau di negara-negara Arab itu bisa dijadikan sebagai makanan pokok. Kalau di kita ya beras ataupun jagung lah mungkin, atau mungkin bisa dikatakan beras kalau zaman sekarang. Wan nisab, sedangkan nisabnya, syarat yang kedua adalah nisab wa huwa khamsatu ausukin, 5 wiskun ada sekitar 60 sa' ya. 60 sa' itu 61 wiskun itu ada 60 sa', berarti kalau 5 wiskun ada sekitar 300 sa'. Nah, 300 sa' itu tinggal satu sa'-nya kita ambil yang berapa. Kalau satu sa'-nya kita ambil yang 2,5 kilo ya berarti sekitar 7,5 kental itu nisabnya. Nah, adapun kalau kita ambil yang 3 kilo berarti kan 9 kental. Nah, 9 kental. Cuma yang perlu dipahami di sini, untuk biji-bijian yang disimpan bersama kulitnya seperti beras, maka itu nanti nisabnya dilipatkan 2 kali, berarti ya sekitar 10 wiskun atau mungkin 1,5 ton. Nah itu
Lah panenan 1 tahun itu bisa digabungkan satu sama lain untuk menggenapkan nisab meskipun ditanam di waktu yang berbeda-beda. Nah itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah syurutu zubi zakati amalit tijarah, syarat-syarat diwajibkannya menzakati barang dagangan. Barang dagangan. Syurutu wujubi zakati amalit tijarah, syarat-syarat diwajibkannya menzakati barang-barang dagangan. Dan tijarah berdagang itu artinya taqlibul mali li ghardi ribhi, memutar uang untuk mendapatkan laba, itu namanya tijarah. Lah keterangannya di sini wahiyya min afdalil makasib, berdagang itu termasuk profesi yang terbaik. Wa afdaluha, dan profesi yang paling terbaik dari sekian banyak pendapatan yang paling terbaik dari sekian banyak pendapatan adalah jatah ghanimah. Baru yang nomor 2 adalah ziraah, pertanian, baru sinaah atau keterampilan, baru yang terakhir adalah tijarah. Urut-urutan afdaliyahnya seperti itu. Ya, lah syaratnya ada 7. Yang pertama kaunuha urudan. Ya, yang diperdagangkan itu berupa barang. Lah arad itu lawan daripada naqd, mata uang. Jadi ada uang, ada barang. Nah, berarti kalau berdagang emas dan perak yaitu naqd, fala tajibu fin naqdi wa in badala bi jinsihi. Maka tidak wajib zakat perdagangan kalau yang diperdagangkan itu tukar dinar dengan dinar misalnya, tukar emas dengan emas ataupun perak dengan perak. Sehingga Ibnu Syarad sampai mengatakan basyiris sayarifah ala zakat alaihim, berilah kabar gembira kepada para penjual emas dengan emas ataupun perak dengan perak bahwa tidak ada zakat yang dibebankan kepada mereka. Lakinnaha tajibu fi ainihi bi syurut marrat anifan, tapi meskipun tidak terkena zakat perdagangan, tapi barangnya yaitu emas ataupun perak itu terkena kewajiban zakat dengan syarat-syarat yang sudah dibahas kemarin. Nah, jadi status kewajiban zakatnya adalah zakat emas dan perak, bukan zakat perdagangan seperti itu. Nah, berarti ngikutin aturan main zakat emas dan perak yang kemarin dibahas. Wa niyatut tijarah, dan niat untuk berdagang. Niat untuk berdagang. Wa kaun niyati makrunatan bitamalluki, niat tersebut mengiringi tamalluk. Mengiringi tamalluk, mengiringi kepemilikan barang tersebut. Artinya ketika ijab dan qabul itu memang itu sekalian diniatkan dalam hati, ini nanti akan diperdagangkan. Atau setidak-tidaknya fi majlisil akdi, atau di majelis akad, meskipun sudah selesai akad tapi karena masih statusnya masih di majelis, itu kalau nanti dia niatnya meskipun setelah ijab dan qabul selama masih di majelis, maka itu cukup, maka itu dianggap cukup. Nah ini. Lah keterangan nomor 6 kaununiyati makrunatan bitamalluk wala budda min iktiraniya bi kulli ma yamliku ila yafruga ra'sul mali. Jadi setiap kali transaksi membeli barang dengan modal yang dia miliki, dia harus meniatkan untuk berdagang sampai nanti modalnya habis. Modalnya habis, sudah terwujudkan semua dalam bentuk barang. Nah, baru nanti setelah itu nanti tidak perlu lagi untuk memperbarui niat tijarah. Nah, ini dia. Wa kaunu tamalluki bi muawadhatin, kepemilikan barang itu dengan muawadhah. Nah, muawadhah itu kan ada 2 macam, ada mahdhah sama ghairu mahdhah. Nah, yang dimaksud dengan muawadhah di sini adalah muawadhah mahdhah. Muawadhah tukar menukar yang murni, mahdhah. Maksudnya apa mahdhah? Yallati tafsudu bi fasadil iwadi. Muawadhah yang mahdhah itu muawadhah yang rusak kalau alat tukarnya juga rusak, seperti bai', seperti jual beli. Fa innahu yafsudu bi fasadi tsaman, karena jual beli itu termasuk muawadhah mahdhah. Kenapa? Karena kalau alat tukarnya rusak, misalnya alat tukarnya berupa najis atau sesuatu yang majhul misalnya, kan tidak sah akadnya, jual belinya kan tidak sah. Nah, jadi syarat barang di sini harus dimiliki dengan muawadhah yang mahdhah, seperti ya
misalnya seperti apa itu jual beli misalnya. Au ghairu mahdhah, atau juga boleh juga dengan muawadhah yang tidak mahdhah. Artinya muawadhah yang tidak mahdhah pun itu juga enggak apa-apa. Nah, muawadhah tidak mahdhah itu seperti apa? Ya la tafsudu bi fasadi al-iwadi kasadaq, yaitu muawadhah yang tidak batal dengan batalnya alat tukar seperti mahar. Ya kan gini, nikah itu kalau maharnya tidak sah itu kan bukan berarti terus nikahnya itu tidak sah. Karena kalau maharnya rusak nanti merujuk kepada mahar standar atau mahar mithal. Nah, nikahnya tidak rusak. Nah, ini namanya muawadhah ghairu mahdhah. Nah, berarti di sini syaratnya barangnya harus dimiliki dengan muawadhah mahdhah ataupun yang ghairu mahdhah. Yang mahdhah seperti jual beli, yang ghairu mahdhah seperti nikah. Misalnya ya dapat barangnya itu mahar. Mahar, seorang perempuan dapat mahar berupa rumah. Lalu dia perjualbelikan misalnya rumah tersebut, maka itu statusnya sebagai urud tijarah. Bi khilafi ma malakahu bi ghairi muawadhah, berbeda kalau dimiliki tanpa muawadhah, seperti misalnya dapat barangnya dari warisan atau hibah bila thawab, berarti bukan hibah bil thawab, hibah secara cuma-cuma ya, atau ngutang. Wa maqtaradahu fala zakata fi, maka tidak ada zakatnya. Wa in iqtarana bihi niyatut tijarah, meskipun itu ada niat untuk diperjualbelikan. Nah ini syarat berikutnya, alla tanidda binaqdi halati tuqawwamu bihi akhiral hauli naqisatan anin nisab, belum diuangkan seluruhnya. Artinya barangnya kalau diuangkan keseluruhannya, dijual keseluruhannya, dan ternyata hasil penjualannya itu nominalnya kurang dari nisab, maka nanti tidak kena zakat urut tijarah. Fa in nabdat fi asna'ihi naqisatan anin nisab, kalau diuangkan di pertengahan haul ternyata kurang dari nisab, artinya dijual semuanya. Nah, lalu ternyata kok hasil penjualannya kurang dari nisab, maka nanti tidak terkena zakat. Ka'anishtara ardhan bidhahabin, membeli barang dagangan pakai dinar misalnya, tsumma ba'ahu athnal hauli, lalu di pertengahan haul dijual, bisa bata asyra mithqal, ternyata dapatnya cuma 17 mithqal, padahal nisabnya adalah 20 mithqal. In qata'a haulut tijarah, maka haul zakat perdagangnya terputus. Wa idza ishtara biha ardan akhar, kalau ternyata lalu diberikan apa itu barang dagangan yang lainnya dengan niat untuk diperdagangkan, in aqada hauluha min syira'ihi, maka haulnya itu dimulai dari pembelian tersebut. Maka haulnya dimulai dari pembelian tersebut. Nah ini. Nah, terus syarat berikutnya, ala tuqsada lil kunyah, tidak dimaksudkan untuk kunyah atau kinyah. Ya, kunyah itu alimsak lil isti'mal, untuk ditahan supaya dipakai sendiri. Wala yadur mujarrad isti'mala bi qasdil kunyah, sekedar memakai saja itu tidak masalah. Yang penting tidak diniatkan itu bukan untuk jual tapi untuk dipakai. Seperti itu. Misalnya dia jual beli mobil, dia pakai mobil itu tidak masalah. Tapi kalau dia niatkan mobil itu tak niatkan untuk dipakai bukan untuk dijual, maka sudah, dia statusnya bukan lagi barang dagangan. Wa mudil hauli min waqtil milki, berlalunya satu haul dari mulai dimilikinya barang tersebut. Nah, artinya apa? Wala yushtaratu kaunuha nisaban ila fi akhiril haul, tidak disyaratkan sampai target nisab kecuali di akhir haul. Artinya meskipun modalnya tidak sampai haul, tapi setelah 1 tahun kok sampai haul, maka wajib untuk dizakati. Famata balagathu, kapan barang dagangan tersebut sampai pada nisab akhirahu, di akhir haul, wajibat zakatuha, maka wajib dizakati. Wa illa fala, adapun kalau tidak maka tidak wajib dizakati. Yang selanjutnya adalah zakat rikas. Syurut wujubi zakat rikas, syarat diwajibkannya menzakati rikas. Rikas itu fi'al, artinya maf'ul, artinya markuz. Markuz artinya madfun. Rokaza artinya dafana. Ya, al-madfun fil ardi. Ya, atau mungkin kalau di Indonesia terkenal dengan zakat terkenal dengan harta karun, ya, timbunan peninggalan masa lalu.
Ada 4 syaratnya. Yang pertama kaunuhu dhahaban aw fiddatan, wujudnya berupa emas ataupun perak. Adapun kalau wujudnya berupa benda-benda mulia yang lainnya, batu-batu mulia ataupun marmer ataupun apa, maka tidak wajib untuk dizakati. Nah, wujudnya berupa emas dan perak walau ghaira madrubaini fala zakata fi ghairihima, meskipun emas dan peraknya itu belum tercetak. Ya, belum dicetak. Nah, itu tetap wajib dizakati. Tapi selain emas dan perak tidak wajib dizakati. Nah, wa kaunuhu nisaban, dan sudah sampai nisab, walau bidhammihi ila ma yamliku min jinsi, meskipun dengan digabungkan dengan yang sejenis. Misalnya dia dapat emas, dapat timbunan jahiliyah berupa emas, tapi belum sampai nisab. Tapi kalau digabungkan dengan emas yang dia miliki sampai nisab, maka enggak apa-apa. Atau digabungkan dengan nominal urut tijarah yang dia miliki, akhirnya sampai pada target nisab. Misalnya dia punya urut tijarah, dia juga dapat harta karun berupa emas. Harta karunnya itu belum sampai nisab, tapi kalau digabungkan dengan nominal barang dagangannya di akhir haul itu ternyata sampai nisab, maka digabungkan supaya dizakati. Fala zakata fi maduna nisab, tapi tidak wajib dizakati kalau tidak sampai nisab. Nah, kalau tidak sampai nisab dan tidak punya emas ataupun perak yang digunakan untuk menggabungkannya, ataupun tidak punya barang dagangan yang nominalnya bisa digabungkan supaya sampai pada target nisab, maka tidak wajib untuk dizakati. Wa kaunuhu min dafinil jahiliyah, itu tinggalan masa jahiliyah, yaitu masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dinamakan jahiliyah likasrati jahalatim, karena saking bodohnya mereka. Wa yuktafa bi alamatin tadulu alaihi min darbin wa ghairihi. Nah, ini cukup bagaimana kita tahu itu peninggalan masa jahiliyah, yaitu dilihat ada cetakannya, ndak ada semacam stempelnya, ndak yang menunjukkan bahwa itu adalah peninggalan masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Wa kaunu wujudihi fi mawat, didapatkan di mawat, ka kharabin wa qala'in wa kuburin jahiliyatan, seperti kharab, seperti ya pokoknya tanah tak bertuan, ya, ataupun benteng-benteng peninggalan masa jahiliyah atau kuburan peninggalan masa jahiliyah, ternyata di dalamnya ada peti emasnya atau apa misalnya, itu nanti wajib dizakati. Milkin ahyahu, atau sebelumnya itu mawat tapi sudah dia ihya, nanti ada akad namanya ihyaul mawat. Ahyahu wajiduhu, artinya dia mendapatkan dari tanah yang sebelumnya itu tanah mawat, tanah tak bertuan, lalu dia garap. Nah, maka itu nanti statusnya adalah rikas. Amma dafinu man asara al-islam wa balagatu dakwah, adapun peninggalan orang yang semasa dengan Islam dan sudah sampai dakwah, maka statusnya bukan rikas tapi fai namanya. Wa amma ma wajadahu alal ardi, tapi kalau yang didapatkan itu di atas permukaan tanah bukan terpendam, atau au bidarina fi tariqin nafidin wa masjidin au kana islamiyan, atau di bidarina fi tariqin nafid, di Tariq Nafid itu jalan yang aksesnya terbuka, ya, lawannya darat, atau di masjid, atau peninggalan masa Islam, ada tuh candanya misalnya ada Qur'annya, atau ada salah satu nama raja Islam, atau diragu-ragukan ini peninggalan jeleh atau Islam, faluqatah, maka namanya luqatah. Jadi kalau disebutkan didapatkan di Darul Islam, di jalan umum atau di masjid, atau peninggalan masa Islam karena ada Qur'annya, ada tulisan raja-raja Islam, atau ragu-ragu itu peninggalan Islam ataupun bukan, maka itu statusnya adalah luqatah. Wa amma ma wujida fi daril harbi fi milki harbin fa ghanimah, kalau didapatkan di darul harbi dan itu miliknya kafir harbi, maka statusnya adalah ghanimah. Malam yadkhul bi amanihim, selama harbi tersebut tidak mendapatkan jaminan keamanan, kecuali kalau yang mendapatkan tadi itu tidak mendapat, selama yang mendapatkan barang tersebut itu tidak mendapatkan jaminan keamanan dari mereka, dari kafir harbi itu, fayajibu radduhu, maka wajib untuk kembalikan. Amma ma wujida bidarina fi milki syakhsin falahu, kalau
dia didapatkan di Darul Islam dan di pekarangan milik seseorang, maka ya milik seseorang tersebut, sehingga tentu wajib dijaga barang tersebut karena itu statusnya milik pemilik pekarangan tersebut. Fa in aisha minhu, tapi kalau dia nggak tahu nanti pemiliknya kalau nggak datang fa huwa li baitul mal, nanti diserahkan ke baitul mal seperti barang-barang hilang yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah syurut wujub zakatil ma'din, zakat ma'din, zakat barang tambang. Syurut wujub zakatil ma'din wa huwa ma yustakhraju min makanin khalaqahu Allah taala fihi, yang dikeluarkan dari tempat yang Allah menciptakan barang tambang itu di dalamnya. Itu syaratnya ada dua. Wa yusamal makanu ma'dinan aidan, jadi tambangnya, hasil tambangnya namanya ma'din, tempatnya pun juga namanya ma'din. Ini zakatul ma'din, ini syaratnya ada dua. Yang pertama kaunuhu dhahaban aw fiddatan, berupa emas ataupun perak. Berarti kalau yang ditambang itu berupa batu akik atau balor atau besi ataupun permata ataupun batu-batu mulia yang lainnya, maka tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati kalau itu wujudnya emas ataupun perak. Wa kaunuhu nisaban, dan sudah sampai pada target nisab, nisabnya sama 20 mithqal atau 200 dirham. Itu. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.